Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya saudara? Katakan luar biasa. Haleluya, kita punya Allah yang dahsyat. Katakan bersama saya, apa kabarnya saudara? Luar biasa, haleluya. Shalom warga kerajaan, di tempat ini kita akan muliakan Raja segala Raja. Kita akan berpesta, merayakan kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak untuk kita semua membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena Dia kita hidup. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk semua yang Kau beri Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan ada bagi kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan di depan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Yes. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
nyatakan bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini Tuhan. Ku hidup kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Yesus, ku berterima kasih. Aku ada saat ini. Mari nyatakan di depan Tuhan. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu. Kemurahan-Mu.
Mari bersama katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Yes, dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, Yes Lord, segenap hati dan jiwa. Bapa ada kuasa Dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup, membungkam kekuatan lawan. sekali lagi katakan, kekuatan lawan. Warga kerajaan bersama katakan, ada kuasa. Haleluya. Mari berikan suara-suara yang terbaik yang saudara bisa untuk Tuhan kita. Yes. Katakan haleluya. Sebab kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang benar. Semua Bapak Ibu Saudara mau goyang, mau melompat untuk Tuhan, lakukan sekarang. Haleluya. Katakan kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku. Oh, bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangannya Tuhan mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, kau pernah tinggal. Katakan dahulu sekali.
saudara. Haleluya. Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada, itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned. Teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah. Dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus. Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya. Dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus. Dan keteladanan, bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Philemon, maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu, karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung. Dan satu lagi, nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Philemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga.
Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. How many of you are thankful for the name of Jesus? Seberapa banyak kita yang bersyukur atas nama Yesus dalam kehidupan kita? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Hallelujah, I know I am. Sore hari ini kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, yang perbuatannya dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua kembali bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini menjadi doa kerinduan dan deklarasi kita atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. The God of faithfulness, faithfulness, without injustice, good and upright is He. Oh God of faithfulness. Ascribe greatness to our God the Lord. His work is perfect and all His ways are just. Ascribe greatness to our God the Lord. His work is perfect and all His ways are just. God, faithfulness,
Seperti suara gembala yang saya sampaikan tadi, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak bisa dilecehkan. God is not to be mocked. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Pada siapa menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Tapi siapa menabur dalam roh, dalam kasih, dalam kebaikan, akan menuainya juga kalau kita tidak menjadi lelah. Bukti, God is a just God. So lihat apa yang terjadi pembukaan Olimpik. Meskipun wajah Yesus tidak seperti yang digambarkan oleh para artis, tapi itu penghinaan. Besoknya Paris yang kota begitu hebat, saudaraku, didatangi yaitu sportman seluruh dunia, mendadak gelap gulita. Dan cuma ada satu bangunan yang bersinar. The Church of Lord Jesus Christ. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terlalu banyak berita God is good all the time. Tapi ketahuilah, God is without injustice. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. A God of faithfulness without injustice. Good and upright is He. A God of faithfulness without injustice. Good and upright is He. Muliakan Allah, batu karangku, sempurnalah segala kerjanya. Muliakan Allah, batu karangku, sempurnalah segala jalannya. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, adilah Dia, benar dan agung Dia. Allah yang setia, adilah Ia, benar dan agung Dia. Senjata iblis adalah hoax, penipuan, bahwa Allah itu sewenang-wenang, tidak adil. Nyanyikan lagu ini. Say to your soul, our God is a just God. Our God is a good God. And our God is God of justice. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Speak deep to our heart. Bicara ke dalam hati kami yang paling dalam. Nyatakan bahwa Engkau tidak bisa dipermainkan. Dan Kau berkata, be holy for I am holy. Be ye holy for I am holy. So help me God. Engkaulah roh kebenaran, Roh Kudus. Engkau ada di sini. Hanya Engkau bisa mewahyukan kemuliaan, kebenaran, keagungan Tuhan. Berbicara pada umatmu pada sore hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih. Terima kasih buat tim musik. Di sini aja. Haleluya. Saudara, lagu yang kita nyanyikan ini bukan lagu biasa. Ini tidak diaransemen oleh Nabi Musa. Itu lagu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa untuk diajarkan pada bangsa Israel. Berarti juga kepada kita. Sebelum memasuki tanah yang dijanjikan. The promised land. Mereka menghadapi raksasa. Mereka menghadapi yaitu bangsa-bangsa yang kekuatan yang luar biasa dan sadis. Saya bisa lihat apa yang sedang terjadi di mana-mana. Memperkosa, membunuh, membakar bayi hidup-hidup. Tetapi Tuhan memberikan a song. Sebuah lagu. Dengarkanlah langit, aku mau berfirman.
Ascribe greatness to our God, the rock. Batu karang tidak bisa berubah, saudara. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Haleluya. It's a message kepada para orang-orang melecehkan Tuhan. Sebab gelap gulita itu bukan kesalahan teknis. Itu salah satu dari 10 tulah Mesir. Di seluruh Mesir gelap gulita. Sebab mereka menyembah matahari. Hanya di Goshen. Goshen apa? Ada hadirat Tuhan. Ada terang. Amen. Dunia dalam kegelapan. Mereka tidak tahu pria atau wanita. Bayangkan pria suruh bertinju dengan wanita, saudaraku. Nyonyor dia. Bayangkan, saudaraku. Dunia betul dalam kegelapan. Tema kita hari ini adalah memberikan pengaruh di dalam gereja. Kita melihat yaitu sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat Filemon. Kepada seorang pengikut Kristus, seorang pengusaha bernama Filemon. Bagian bawah daripada surat ini ditulis begini. Sent from Rome. Dikirim dari Roma to Filemon by Onesimus. Dikirim oleh Onesimus. Saya akan terangkan nanti. Saudara, kita baca ayat 1 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. A prisoner of Jesus Christ. Dia tidak sebut dirinya prisoners of Rome. Perspektif adalah segalanya. Katakan perspektif adalah segalanya. Dia dianiaya dan dijatuhi hukuman mati. Dan dia tidak berkata bahwa aku dihukum oleh Kaisar. Aku ini tawanan karena Yesus Kristus dan tawanan Yesus Kristus. Dia tidak bilang because of, tapi dia bilang prisoner of Jesus Christ. And Timothy our brother. Dan Timotius saudara kita. Kepada siapa? Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. A beloved brother, our co-worker. Dan kepada Apphia saudara perempuan kita. Dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, sesama tentara. Dan kepada jemaat di rumahmu. Lanjut. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali yang mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar. Saya berdoa supaya terjadi pada jemaat ini hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita, bahkan sorga bersuka cita karena kasih-Mu pada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, a kingdom influencer yang paling hebat tercatat dalam sejarah adalah Rasul Paulus. Surat ini ditulis dari penjara di Rom, di mana dia sudah dijatuhi hukuman mati. Coba tampilkan. Kalau sudah pergi ke Vatikan, Anda yang pernah pergi ke Vatikan, angkat tangan. Itu negara terkecil di dunia, saudaraku. Tapi powerful. Teokrasi. Gereja bukan teokrasi, gereja itu kingdom. Amin. Nah, saudara perhatikan di situ ada 2 patung tokoh di situ. Yang satu ini, yang satunya Petrus, Santo Pedro. Ini Santo Paulo. Siapa dia, saudaraku? Asalnya namanya Saul dari Tarsus. Dia right wing extremist yang menganiaya orang-orang Kristen. Dicatat waktu usia baru 23 tahun. So dia menjadi pemimpin dari orang menganiaya orang Kristen. Dan merajam batu, yaitu Stefanus martir pertama. Dan kemudian dengan kuasa penuh dia menangkap bukan cuma di Israel. Dia pergi ke Damaskus. Damaskus sampai sekarang kota terlama di dunia. 3000 tahun usianya. Tetapi ada catatan, one day Damascus shall be no longer a city.
Kita melihat apa yang sedang terjadi. Bisa saja saudaraku, saat ini di Syria yang dibom itu adalah saudaraku proksi daripada Iran dan Hizbullah. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kita berada di akhir zaman. Sudah mulai berkumpul. Rusia sudah pergi ke Iran. Dan sebelumnya terjadi segitiga. Turki, Iran, Rusia. Yeskiel 38-39 akan disusul dengan Sudan. Dan seminggu ini senjata-senjata peluru kendali, misil dari Iran dikirim ke Sudan. Alkitab begitu precise. Dia sebutkan Persia itu Iran. Togarma itu Turki. Lalu kemudian saudaraku, Sudan dan Libya akan mengepung Israel. Saya perhatikan di sini saudaraku, apa yang dia bawa? Sebuah pedang dan sebuah perkamen. Surat Filemon dan 2/3 surat di dalam Alkitab, saudaraku, dari 27, yaitu kitab di dalam Perjanjian Baru, ditulis oleh satu orang ini. Dia sudah bersama dengan Tuhan, tetapi kekuatan tulisannya luar biasa. Mana lebih berbahaya? Pedang atau pena? Uria orang Het tidak dibunuh dengan pedang, tapi dengan pena yang ditulis oleh sahabatnya sendiri, yaitu King David. Kita tahu bagaimana berita hoax lebih menghancurkan dari apapun. Karena itu you must know the truth. You must live in truth and live the truth. Dan the truth is Jesus Christ. Saya perhatikan ini. Dan apa yang terjadi kalau saya pergi ke Vatikan? Maka di sana adalah disebut Basilika Saint Peter, Santo Pedro. Dan di depannya saudaraku ada sebuah lapangan di mana saudara melihat ketika Paus muncul. Maka di situ saudaraku lapangan itu dipenuhi orang. Dulu tempat pembantaian orang Kristen. Dulu tempat penganiayaan orang Kristen abad pertama sampai abad keempat. Mereka tidak perlu lampu yang lain. Orang Kristen dikasih minyak tanah, dibakar hidup-hidup untuk penerangan. Dan kemudian diadu dengan binatang buas. Dipakaikan seluruh kulit daripada babi hutan. Dan dilapur dengan darahnya dan dimakankan pada singa yang kelaparan. Tetapi di tempat itu selaku kerajaan Romawi runtuh. Dan tempat itu sekarang tempat untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kingdom influencer. Dan sekali ini dia menulis surat yang sangat pendek, but powerful. Surat yang sangat singkat. 2/3 dari Perjanjian Baru ditulis oleh seorang pembunuh ini. Kabar baiknya Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Karena itu kita juga tidak perlu menoleh ke belakang. Tidak mengizinkan iblis menuduh kita. Karena itu Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 1 berkata bahwa tidak ada lagi tuduhan, tidak lagi tuntutan, pidana, perdata atau apapun kepada orang yang di dalam Kristus Yesus. Haleluya, sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Dan surat hutang kita dipakukan di kayu salib. Dan pada tubuhnya tercatat surat hutang dosa saudara dan saya. Wow. Ngapain? Dia itu kok mengirim surat. Saudara lihat peta itu, tampilkan petanya. Itu peta saudaraku bagaimana perjalanan yang luar biasa. Zaman dulu gak ada pesawat ya. Dari Rome di Italia. Pergi ke Kolose. Saudara lihat di sana, di Asia Kecil, Turki sekarang. Melalui badai, melalui bahaya maut. Cuma menulis sebuah surat. Begitu pentingnya kan surat ini? Dan siapa yang mengirim? Kalau kita baca surat Filemon, dia adalah budak yang melarikan diri.
dan dijadikan DPO, daftar pencarian orang. Kenapa dia harus melarikan diri begitu jauh? Rupanya dia menimbulkan kerugian yang besar pada tuannya. Akhirnya dia dipenjara. Rupanya koneksi daripada Filemon ini begitu luar biasa sampai kepada kerajaan Romawi di Rom. Dia masuk penjara. Tapi di situ bertemu dengan seorang bapak, yaitu Rasul Paulus. Di dalam surat Filemon ini kita melihat love in action. Kata bersama saya, love in action. Kasih harus dibuktikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Amen. Saudara, dia diangkat sebagai anak rohani. Dan dalam tulisan ini kepada Filemon ada, yaitu suatu permohonan. Sebelumnya saya terangkan dulu. Who is he? Dia seorang pengusaha. Kalau dikatakan dia punya hamba, dia punya pelayan, berarti pengusaha papan atas, saudara. Dia punya influence yang luar biasa kepada keluarganya. Sebab apa? Bukan tafsir secara Alkitab mengatakan Afia, yang artinya berbuah, adalah istrinya. Dan Arkipus yang disebutkan di sana adalah putranya. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Apa ukuran seorang percaya? Dari mana imannya kelihatan? Love in action. Apa yang terjadi pada istri dan anak-anaknya? Firman Allah mencatatkan bagaimana, yaitu Arkipus, saudaraku, anak muda ini kemudian menjadi pengajar di gereja Kolose. Mulai dari sebuah rumah, jemaat di rumahmu. Di rumah saudara ada apa? Ada pusat pergunjingan. Oh, sudah dengar berita terakhir tentang Ibu Gembala. Jangan bergaul dengan orang semacam itu. Saudara, saya mau beritahu saudara, Filemon tidak bergaul dengan sembarang orang. Dia adalah putra rohani daripada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus berkata, aku bisa memerintahkannya kepadamu, tetapi dalam hal ini aku memohonnya. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Saudara, love in action. Jemaat di rumahmu. Saudara, saya mulai pelayanan ini dengan jemaat di rumah saya. Minggu yang lalu saya dapat kesempatan luar biasa, yaitu saudaraku memberkati hari Jumat yang lalu. Saudaraku, bukan Jumat ini, Jumat sebelumnya. Sahabat saya yang bersama-sama kita membuka rumah kita untuk pekerjaan Tuhan. Saudara Yusuf Sutanto, pendiri gereja Mawar Saron. Dan mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-50. Dan mereka berkata, mereka minta sahabatnya yang memberkati mereka, yaitu Timotius Arifin dari Bali. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Gereja tidak bersaing, gereja kerjasama. Sebab kita harus saling mengasihi. Menjelang kedatangan Yesus, lebih saling mengasihi. Itu bukti Kristus ada tengah-tengah kita. Jemaat di rumahmu. Nama Afi artinya berbuah. Memang aneh juga ya, orang Asia ini kalau memberi nama anak perempuan itu nama bunga. Betul? Ada yang namanya Rose di sini. Ya, ibu mertua saya 3 saudari. Nama ibu mertua saya Bunga Seruni. Kemudian marganya marga kuning jadi Huangqi. Itu artinya seruni kuning. Lalu kemudian adiknya, saudaraku, itu bunga plum, mehua. Adik ketiga, bunga anggrek, bahasa Hokkien lan. Bunga, saudaraku. Tapi kalau orang Israel memberi nama anaknya itu
Itu nama buah, saudara. Oh, yang satu namanya Tamar. Putri yang cantik dari King David namanya Tamar. Tamar artinya pohon kurma. Pohon kurma itu saudaraku tinggi, lurus. Dan mahkotanya adalah buahnya. Buahnya di sini. Mahkota saudara saya adalah buah itu. Kasih, damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri dan semuanya itu. Atau namanya zaitun. Olivia. Itu zaitun. Kemarin itu ada nona di Malaysia yang saya baptiskan. Dia minta nama Kristen katanya. Dia ada kepercayaan lain. Dan siapa nama kau? Dia berkata zaitun. Namamu bagus. Kenapa saya mesti harus ganti? Amin saudaraku. Zaitun. Dan Afia ini jadi ibu gembala jemaat di rumahnya. Berapa banyak saudara mau influential, angkat tangan. Pertama, berpengaruh di keluargamu. Kalau keluargamu tidak mau ikut engkau, something very wrong. Something very wrong. Ketika saya dibaptiskan, sebagian besar keluarga saya melayani Tuhan. Pada waktu saya ingat keluarga kita bukan Kristen. Dan saat itu ada seorang ibu yang seperti dilempar di tepi jalan. Suaminya orang Jerman, dia orang Ceylon. Orang Tamil dari Sri Lanka. Dan dia punya 2 anak. Satu hari dia pulang. Rumahnya dekat rumah kami di daerah Gubeng di Surabaya. Rumahnya dikunci. Dan suami anaknya hilang semua. Dia ditinggal begitu saja tanpa uang, tanpa apa. Dan dia satu-satunya yang kenal itu keluarga kami. Dia datang menangis. Ibu saya dampingi dia 3 hari 3 malam supaya dia tidak bunuh diri. Ketika dia keluar rumah kami atur semuanya. Dia berkata begini, I'm a Christian. Saya orang Kristen. And I pray to the Lord. Saya berdoa pada Tuhan, one day your family will become the pillar of the church. Satu hari keluargamu akan jadi pilar, soko guru di dalam gereja Tuhan. Saya kaget dengan perkataan itu. Waktu itu saya masih remaja, saudara. The pillar of the church. Church saja kita tidak kenal. Tapi hari ini saudaraku, itu benar-benar terjadi dalam keluarga kami. Jangan anggap enteng nubuatan dan saudaraku doa dari seorang yang menderita. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat di rumahmu luar biasa. Dan isi surat ini adalah suatu permohonan. Firman Allah menunjukkan bagaimana Rasul Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Apa arti Onesimus? Berguna. Useful. Gunawan. Seorang yang berguna. Kapan tuh saya memberi komentar seorang pemuda yang saya nikahkan di Surabaya. Namanya hartawan. Namanya hartawan, saudara. Saya bilang alangkah baiknya kalau namamu Gunawan atau Darmawan daripada cuma hartawan. Sebab Yesus Kristus mengatakan orang yang punya uang, orang yang beruang. Beruang pasti seperti beruang, saudaraku ya. Cuma beruang loh, bukan orang kaya loh. Orang kaya itu wealthy. Who have riches, you can sukar masuk kerajaan Allah. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Terjemahannya mengatakan tali masuk lubang jarum ya susah. Yang bisa masuk benang, saudara. Itu menunjukkan kemustahilan. Semua muridnya kaget. Kalau begitu siapa bisa selamat? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana seorang pembunuh yang sadis bisa menjadi rasul. Bahkan saudaraku merubah kerajaan-kerajaan. Abad yang keempat kerajaan Romawi runtuh. Dan memproklamirkan Kristen sebagai agama
Saudaraku, agama kerajaan. Dan tempat di mana, yaitu tempat pembantaian orang Kristen. Sekarang tempat orang memuji, menyembah Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. God is sovereign. Tuhan itu berdaulat, saudara. Aku memohon kepadamu. Dulu memang dia tidak berguna. Tapi sekarang sangat berguna. Untuk aku dan untuk engkau. Kita lihat sini love in action. Paul adalah seorang bapak rohani. Dia seorang rasul, a spiritual father. Dan dia menemukan Onesimus ini, yang dulu gak ada gunanya. Setelah bertobat jadi berguna. Kamu yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi bekerja rajin dengan tangan. Sehingga kamu memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Dari negatif jadi positif. Dari minus jadi surplus plus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, firman Allah mengatakan, terimalah dia. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Dalam Alkitab, seringkali ada nyanyian yang keliru ya. Seperti Mazmur 133. Lihat betapa baik dan indahnya. Jikalau saudara seiman. Saudaraku, tidak ada Alkitab saudara seiman. Agama bisa saudara seiman. Tapi di dalam Kristus kita adalah saudara sekandung. Amin. Tidak penting latar belakangnya dari mana. Rambut lurus, rambut keriting, mata besar, mata sipit. Semuanya rambut banyak, rambut botak. Saudaraku, semuanya adalah saudara sekandung dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia memohon. Bukan cuma ampuni, tapi dia tidak cuma ngomong doang. Banyak orang tuh itu, no action talk only, but this is love in action. Dia berkata, firman Tuhan menunjukkan, dia berkata, karena dia merugikan engkau, tanggungkan itu kepadaku. Put that into my account. Kalau kamu masih keberatan karena kerugian yang dia timbulkan pasti besar. Sebab apa? Dia melarikan diri sampai Rom. Tidak tahu apa yang dia perbuat, saudaraku. Tapi ini adalah gambaran, saudaraku. Kita dulu budak daripada dosa. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita jadi hamba Tuhan. Tetapi dosa itu digambarkan seperti hutang. This is a runaway slave. Budak yang melarikan diri. Tetapi ketika dikembalikan pada Tuannya, Tuhan yang murah hati, Yesus Kristus, saudaraku. Ketika kita mengaku, Dia akan mengampuni kita. Dan membereskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Dan ini yang dilakukan Tuhan. Put that into my account. Satu kali ada seorang nona, masih muda. Dan dia terkena masalah hukum. Tapi cuma berupa denda. Dan dia harus menghadap pengadilan. Dan dia berkata pada teman-temannya, tenang Jo, hakimnya bapak gue. Dan kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Di luar dari apa yang dia bayangkan, bapaknya mengetok palu. Didenda sekian puluh juta. Dia kaget, dia nangis, papa jahat. Tapi hakim itu turun. Dia membuka jubahnya dan memberikan cek yang tinggal diisi oleh anaknya. Itulah Bapak kita. Itulah Tuhan kita. Put that into my account. Tanggungkan itu kepadaku. Pada waktu saya di Surabaya, orang mengejek saya. Maksudnya mengejek, tapi setelahnya pujian. Saya seorang pengusaha, kontraktor, konsultan, saudaraku. Dan mereka panggil saya Boksu. Boksu itu Muse. Bahasa Hokkien artinya pendeta. Hei Boksu! Saudara, saya masih ingat. Kalau saya dulu, saya suka tenis ya waktu itu. Dan kalau saya datang, teman-teman saya sedang berjudi. Main dengan bertaruh. Kalau saya datang, mendadak perjudian berhenti. Wah, gak enak nih, haleluya datang katanya.
bikin kacau nih boksunya. Mereka berhenti saudaraku. Ya, ketika terang datang kegelapan menyingkir. Kalau ada kegelapan kita tidak ambil sapu, kita cuma nyalakan terang dan kegelapan menyingkir. Tepuk tangan bagi Allah kita. Are you a kingdom influencer? Apakah engkau seorang membawa pengaruh? Dulu saya agak gila-gila juga saudaraku ya. Ketika baru dipenuhi Roh Kudus itu kan Semangat 45 ya. Dan saya dengar ada seorang dukun yang sedang praktek. Saya datang ke tempatnya. Saya berdoa bahasa roh. Saya ikat saudaraku kuasa gelap yang ada di situ. Dan apa? Dia tidak bisa praktek saudaraku. Saya ketemu dia dan dia terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi jangan lakukan kalau tidak disuruh Tuhan saudara. Firman Allah mengatakan membuka rumahnya. Mulai dari hal yang kecil. Tapi sungai itu keluar. Yeskel 47 dari ambang pintu bait Allah. Menuju kemana? Selatan. Selatan Israel itu padang belantara. Wilderness, padang pasir. Kalau kita dipimpin Tuhan, kita datang pada orang-orang menderita. Saya dulu bergurau waktu dipanggil boksu kerjaan saya. Saudaraku ya, dari Adi Husada ke Adi Jasa. Adi Husada itu rumah sakit. Adi Jasa itu rumah duka saudara. Dulu sebelum kenal Tuhan, nggak mau gitu, lebih baik ada di rumah pesta. Tetapi orang bijak ada di rumah duka. Saudara yang kasih, Rasul Paulus berkata, put that into my account. Untuk membiayai perjalanan Onesimus pasti besar. Kalau sekarang kan murah, tinggal naik pesawat saudaraku. Dari Rome pergi katakan Istanbul. Tapi itu melalui perjalanan yang cukup jauh. Ternyata hanya untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu indah di mata Tuhan. Lihat betapa baik dan indahnya ketika saudara duduk, diam, hidup bersama dengan rukun. Dan apa yang paling menyedihkan Tuhan kalau ada perselisihan dan pertengkaran? Betul para orang tua yang ada di sini? Saya tantang bapak-bapak yang ada di sini. Tiru Filemon. Dan dari jemaat di rumahnya menjadi gereja Kolose yang hebat itu. Dengan siapa kita bergaul, kita menjadi seperti itu. Saya masih ingat adik saya berkenal dengan seorang pemuda yang terkenal kurang oke lah. Dan papa saya berkata begini, tunjukkan teman kamu itu teman-temannya siapa. Dari situ saya tahu siapa dia. Di depan villa kita di Ubud, itu ada sawah kan? Rice field view. Amen. Dan kalau sudah musim tanam, saudara, di mana traktor membongkar tanah itu dan siap untuk ditanami, maka datanglah dua gereja. Gereja Bebe Ubud dan gereja Bango Ubud. Datang bersama-sama. Sama-sama GBU saudaraku. Jadi kalau orang kirim saudara GBU belum tentu God bless you, tapi gue butuh uang. Dan ketika mereka datang, saudara, mereka datang dengan kelompok yang sama. Dan ada bebek nyusur, yaitu kokoan itu, bango kecil itu saudara. Tapi mereka datang dan tidak ada yang bertengkar. Tidak ada yang berkata ini kapling saya. Semuanya sibuk, mereka tahu Bapa di sorga menyediakan cacing bagi mereka masing-masing. Amin. Menyediakan rezeki buat mereka masing-masing. Tidak ada yang bertengkar. Bangun dengan bebek nggak ada saudaraku. Tetapi ketika selesai makan, maka saudaraku burung bango kecil itu terbang dan tidak ada bebek ikut di situ. Amin saudaraku. Dan bebek-bebek berjalan saudaraku. Jangan bilang mirip. Tidak ada bango ketinggalan di sana. Karena itu birds fly with the same feather. Dengan siapa kita bergaul cek hari ini. Itu membuktikan siapa kita. Kemarin saya ketika memberkati Bapak Yusuf Sutanto. Dulu kan asalnya dari persekutuan di rumah kita.
Wah, paling semangat kalau memuji Tuhan. Kalau berdoa itu luar biasa. Dan panggilan kesayangan kepada beliau Yusuf Gledek, saudaraku. Sebab orangnya tenang, halus. Tapi kalau saya doa itu menggelegar, saudaraku. Jadi panggilan kesayangan Yusuf Gledek. Selesai sedang saya memberkati. Istrinya berkata, ini sahabat sejati kami. Dengan siapa kita bergaul? Bergaulan dengan orang-orang benar. Bergaulan dengan orang-orang mulia. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oh, enggak apa-apa kok. Dia itu baik cuma mulutnya kotor. Bisa enggak saudaraku? Baik tapi mulutnya kotor. Segala yang busuk, semua yang najis berasal dari dalam hati dan keluar dari mulut. Karena itu hari ini kalau mau jadi kingdom influencer, pertama in your family. Amen. Setelah itu baru berpengaruh di mana? Jemaat. Kemudian baru berpengaruh di komunitas. Ini mempengaruhi satu kota. Dimulai dengan seorang yang cinta Tuhan bernama Filemon. Paulus memanggil dia kawan sekerja. Dia memanggil Arkhipus, rekan seperjuangan. Saudaraku, di sana sesama tentara. Rasul Paulus digambarkan pegang pedang karena memang dia tentara. Sama seperti kalau saya lihat nona-nona cantik jalan di mall tapi bawa senapan mesin di Israel, mah biasa. Pria wanita harus wajib militer karena jumlah mereka kecil dan yang mau bunuh mereka begitu banyak. Saya berdoa supaya warga kerajaan sorga semuanya tahu bagaimana memakai firman Tuhan sebagai pedang roh untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya sering berkata, use the word as a sword. Sword pedang, S-W-O-R-D. Itu word di depannya ada S. Apa S itu? Spirit. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan tulang. Dan mengenali pikiran hati kita. Kita belajar hari ini dari surat ini. Dan firman Allah, lihat apa masa depan dari Onesimus, the runaway slave. Seperti saya dan beberapa dari saudara mungkin. Kita lihat dalam kitab Kolose. Semuanya tercatat di sana. Yaku suruh bersama-sama dengan Onesimus. Penipu, perampok. Saudaraku bukan. A faithful and beloved brother. Saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Saya memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Dia menjadi pemimpin. Dia menjadi kingdom influencer. Saya tidak mempelajari lebih jauh apa yang terjadi pada dia. Pasti Tuhan juga berikan dia keluarga. Sebab itu menular. Bergaul dengan orang-orang, saudaraku. Ya, ada orang berkata, mau sukses bergaul dengan orang sukses. Saya bilang mau jadi orang benar, kumpul dengan orang benar. Amen. Yang tidak mau gosip, tidak mau ngomongin orang. Saya sudah sampaikan tadi, pemfitnah itu dia bolos. Bukan suka bolos saudaraku ya, tapi penuduh. Salah satu nama iblis dalam Wahyu pasal 12. Ya adalah pendakwa saudara-saudara kita. Bukan pendakwah, pendakwah. Pendakwa saudara-saudara kita. Saya masih ingat satu kali. Ada sepasang suami istri konseling dengan saya. Istrinya ngomong terus, saudaraku. Istrinya mantap, saudara. Suaminya kurus kecil, rambutnya tinggal 3 lembar. Saya bilang, tunggu dulu ibu. Ibu ngomong terus ya. Coba Pak, saya tanya Bapak. Apa Anda merasa dihakimi oleh istri Anda? Dia melirik istrinya dengan sedikit ketakutan. Tidak pernah Pak. Istrinya menarik napas lega. Sebab dia harus jaim di depan Bapak Pendeta.
Tapi waktu itu dia menguatkan, dia berdiri. Pak, saya tidak dihakimi, saya dijaksai istri saya. Kalau hakim itu yang memutuskan yang salah dan yang benar. Kalau jaksa cuma nyari kesalahan orang. Nah, saudaraku, firman Allah mengatakan Onesimus berakhir sebagai a faithful. Dan faithful itu artinya juga bisa dipercaya. Trustworthy. Bisa dipercaya. Kepada penjahat seperti Rasul Paulus. Ketika di perjalanan menuju Damsyik. Dia cuma melihat sedikit, kemudian dia tersungkur dan buta. Dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia belum pernah menganiaya Yesus. Dia baru datang dari Tarsus. Tarsus itu di Turki, saudaraku. Dia belajar kepada Gamaliel, guru besar di Yerusalem. Tetapi dia menjadi pemimpin daripada ultra kanan yang membunuh orang-orang Kristen. Mengapa engkau menganiaya aku? Saya mau beritahu saudara, kalau ada orang menghina, menganiaya saudara, ataupun menyalahgunakan, ataupun apapun, ketahuilah dia sedang menganiaya Yesus Kristus. Sebab kita adalah tubuhnya, sebab kita adalah miliknya, dan gereja Tuhan adalah tunangannya. Hari-hari ini ada banyak ancaman pada kita, tapi saya beritahu, saya cuma lapor kepada dia yang dapat dipercaya. He's a God of faithfulness. Tepuk tangan bagi dia, saudaraku. He's a God of justice. Saudara mungkin pernah dengar bagaimana tahun 2012-2013 itu, saudara, saya ada orang mencoba masukkan saya ke penjara dengan tuduhan palsu. Dan orang ini orang yang berpengaruh dan punya backing luar biasa. Tetapi yang terjadi, yang memang saya tidak ada salahnya, Tuhan membela saya. Dan pada saat itu keluar surat SP3, surat penghentian penyidikan. Sudah disebarkan, Arifin sudah jadi bukan lagi tersangka tapi terdakwa. Tenang aja saya. Kenapa? Ya, orang benar tuh tenang seperti singa muda. Amen. Bukan singa tua ompong, saudaraku. Ya. Tetapi orang fasik lari sekalipun dari yang mengejarnya, seperti Onesimus lari ke Rom. Siapa di sini tadi malam tidak bisa tidur? Itu mesti sesuatu yang tidak beres, saudaraku. Sebab Tuhan memberkati yang dikasihnya sekalipun dia tidur nyenyak. Amen. Firman Allah menunjukkan bagaimana pada waktu itu saya ditelepon oleh polisi yang menyidik saya. Tapi karena saya dianggap tokoh masyarakat dan dipanggil kantor polisi, disidik di sini. Pak, Bapak harus menuntut kembali. Harus bersihkan nama Bapak. Saya bilang enggak usah, Pak. Nah, kenapa? Ya, sebab pembalasan itu bukan urusan saya. Tuhan berkata revenge is mine. Pembalasan itu urusannya Tuhan. Tangan saya kecil, Pak. Tangannya Tuhan besar. To cut the story short, saudaraku, orang yang mengenai saya itu dikeluarkan dari institusinya. Dan institusinya mau datang ke sini bikin press release, minta maaf kepada Pak Arifin. Saya bilang enggak usah. Kenapa? Saya sudah ngampuni dia. Amen. Haleluya. Love in action. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan berikan kasih ketika sebelum menuntut. Rasul Paulus mengucapkan berkat dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atasmu. Apakah berkat itu? Kemampuan melakukan firman Tuhan. Amen. Haleluya. Karena itu saudaraku, sebelum berkat Tuhan terakhir, jangan cari soto, jangan cari mie. Amin. Terima berkat Tuhan. Sampai setiap daripada kita mau dapat jadi kingdom influencer, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus dan juga Filemon hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Mau anak-anakmu dipakai oleh Tuhan. Amen. Mulai dari keluarga. Mulai dari rumahmu. Kemudian
di dalam jemaat, dan akhirnya pada masyarakat. Nanti baca surat Filemon dan surat Kolose. Bagaimana di sebuah rumah kecil, ya mungkin agak besar lah, dia pengusaha. Saudara tahu di Yerusalem tempat kumpulnya orang percaya di mana? Di rumah seorang ibu bernama Maria. Dia punya seorang putra namanya Markus. Dan kalau saudara lihat Injil Markus, dia yang tulis itu. Kenapa? Dia punya mentor namanya Petrus. Pastikan anak-anakmu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Pastikan kau cuma menerima hamba-hamba Tuhan di rumahmu. Bukan maksudnya pendeta, tapi orang-orang benar. Bergaulah dengan orang benar. Amin. Jangan salah pergaulan. Mari kita bangkit berdiri semua. Dari mulai saya mulai dengan ancaman kepada diri saya dan kita semua. Apa yang ditabur orang itulah yang dituainya. Pada siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi siapa menuai roh akan menuai apa? Menabur dalam roh akan menuai damai sejahtera dan kekekalan. Amen. Haleluya. Persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Haleluya. A God of faithfulness and without injustice, good and upright is He. Oh, A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. sebelum kita menerima perjamuan kudus, pastikan kita mengampuni Onesimus yang menipu kita. Jangan dikira di gereja semua orang benar, saudaraku. Ada orang berkata, Jerusalem is a holy city. Tapi di sana juga banyak holy copet, saudaraku. Ampuni Onesimus. Pergunakan kasih karunia Tuhan. Satu lagi, ucap syukur buat Paulus saudara. Para mentor, pada guru, hamba-hamba Tuhan yang mendidik saudara. Mau berdoa buat kami? Angkat roti tangan kanan saudara. Pastikan saudara mengampuni Onesimus. Terimalah dia sebagai saudaramu. Ketika ditanya bapak polisi ini yang bukan orang Kristen, apa sih Pak alasannya? Yang nuntut saya sesama bahkan pendeta, saudara. Saya bilang, he's my brother. Dia adalah saudara saya. Mari kita ampuni Onesimus kita. Dan polisi yang berkata itu, dia memindahkan anak-anaknya ke sekolah kita Tunas Daud. Kita ucap syukur buat Tuhan. Angkat tinggi roti ini. Minta kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Supaya kasih karunia Tuhan nyata dalam hidup dan keluarga kita. Become influencer in your family. Buka rumahmu. Dan Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Di rumah saya dimulai dengan 2 orang seperti saya pernah dengar. Yaitu istri dan ibu mertua saya. Kemarin ulang tahun mami 98 tahun. Betapa baiknya Tuhan, saudara. Tetapi mulai dengan sederhana. 2 jadi 20 jadi 200. Ya, Pak Yusuf itu salah satu dari 200 orang itu. Lalu jadi 2000, jadi berpuluh-puluh ribu hari ini. Angkat anggur tangan kanan saudara. Maruh nasa akinina. Siraba anarusia dabake. Angkat tinggi saudaraku. Ingat, Yesus berkata, inilah perjanjian baru di dalam darahku. Terimalah berkat perjanjian baru. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara kekasih. Sekarang angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan.
Saya ucapkan berkat seperti yang diucapkan Paulus kepada Filemon. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turun atas engkau dan keluargamu dan jemaat di rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan haleluya, amin.